konsep, ya biarkan mereka belajar sendiri. Yang kita siapin apa? Ya kita siapin kalau dengan card short tadi, ya kita siapkan ada N, ada D, ya ada I-nya gitu ya. Ada namanya, ada definisinya, kemudian ada contohnya. Namanya apa? Diacak aja. Misalnya ada 5 konsep yang harus dipahami, ya, ya dibuat aja namanya apa, kemudian definisinya apa, kemudian contohnya apa. Nah, kita nggak perlu menjelaskan itu semua, biarkan mereka diskusi satu sama lain, nyusun itu, baru kemudian ya hasilnya mereka presentasikan, didiskusikan sama-sama, kemudian kita sebagai seorang trainer merwrap up ya apa yang dipahami oleh peserta. Gitu. Sehingga memang peserta banyak melakukan aktivitas ya. Dan variasinya apa hanya ada card short saja? Variasi aktivitas itu sangat banyak sekali. Dan melalui fasilitas breakout itu kita bisa memainkan banyak hal. Ya, termasuk tadi misalkan ya teknis untuk menggunakan Google Slide ya. Google Slide yang ditampilkan kalau semua peserta itu buka Google Slide kan bisa kerja bareng juga. Ya bisa mindahin ya di satu file yang sama, bisa langsung kolaborasi atau sharing. Nah, kita biasanya kalau di Academy Trainer kan dalam training itu kan biasanya pakai workbook ya, workbook. Nah, kalau workbook yang digunakan di Academy Trainer kita pakai Trello. Di mana di Trello itu konten yang harus diisinya apa, jadi resume kontennya ada, tugasnya apa, termasuk juga untuk ngisinya semua dari situ, dan itu semua bisa dimonitoring, diobservasi oleh fasilitator, oleh trainernya secara langsung. Ya, apa yang dikerjakan oleh peserta itu bisa diobservasi. Walaupun misalkan trainingnya itu hanya 4 jam, setelah itu off dulu, tapi mereka mengerjakan tugas, tapi kita bisa memantau mereka itu ngerjain atau enggak pakai Trello. Dan banyak sekali tools-tools yang lain, Bapak Ibu, yang bisa digunakan untuk memaksimalkan training. Jadi trainingnya akan lebih variatif. Bukan hanya semata-mata pokoknya game dan sebagainya. Kan yang namanya training harus punya dampak. Ya. Makanya tadi ada 5T yang mesti diperhatikan ya. Trainernya kita punya mindset yang adaptif gitu ya, mau belajar tentang banyak hal. Yang kedua adalah tentang tekniknya, gimana caranya menggrab itu ada tekniknya. Teknik-teknik yang khas Zoom ya, pakai spotlight dan sebagainya, itu teknik untuk nge-grab ya. Bikin kaget peserta dengan spotlight itu berdasarkan pengalaman cukup efektif ya. Peserta yang ngelamun gitu ya, tiba-tiba spotlight langsung ditanya, wah itu langsung terkaget-kaget ya. Ada teknik-teknik tertentu. Kemudian ada tentang tools-tools yang digunakan. Apa sih infrastrukturnya minimum yang mesti dimiliki oleh trainer, instruktur supaya bisa ngajarnya itu yang asik. Kemudian kalau bicara tentang teknologi, oke, software-software apa saja sih? Ya, software-software apa yang bisa digunakan, aplikasi apa yang digunakan, ada Trello, ada Jamboard, gitu, ada Google Slide, itu sangat banyak sekali. Itu mendukung aktivitas. Dan yang kelima adalah tim. Nah, tim ini juga penting. Ngisi trainingnya nggak bisa sendirian. Ini saya ngisi training nggak sendirian. Ada Mas Wandra, gitu ya, jadi moderatornya, ada Kang Redi itu yang jadi hostnya. Saya nggak ambil pusing. Ya, nggak biasanya kalau menggunakan dua kamera, dua layar ya, satu laptop, kemudian satu lagi TV atau infocus. Di infocus itu kalau peserta misalkan banyak, ya bukan kita yang geser-geser, tapi tim yang geser-geser. Oh ini ini layar ini, layar ini, layar ini. Jadi kita bisa mengcapture ya kondisi peserta secara keseluruhan. Oke. Ya. Pertanyaan dari Pak Gandum, betul. Kang Boni, workbooknya apa Trello? Ya makasih Bu Dia ya yang sudah menjawab. Oke. Tools dan perangkat softwarenya butuh detail, Kang. Waktunya sekarang tidak memungkinkan untuk bicara tentang tools dan perangkatnya apa saja. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti ya training-training yang diadakan di Academy Trainer. Kita nanti belajar secara detail dari mulai bagaimana pondasinya, dari mulai gimana caranya materinya benar-benar dibutuhkan, benar-benar sistematis sesuai dengan kebutuhan, ya. Dan yang ketiga terkait dengan desain aktivitasnya. Kita akan banyak belajar tentang desain aktivitasnya. Ya termasuk juga kira-kira toolsnya apa ya, kemudian softwarenya apa ya yang bisa dipakai. Karena tidak kalau training online itu pasti menggunakan berbagai macam tools yang ada. Termasuk juga misalkan gini, wah Kang Boni, tapi kalau di kantor saya ini pakai MS Team, nggak pakai Zoom, ini gimana caranya? Tenang Bapak Ibu, ya ternyata MS Team itu luar biasa. Dari MS Team, ya Bapak Ibu bisa memasukkan Zoom di situ. Bapak Ibu tinggal klik
ya Zoom udah bisa langsung start meeting gitu ya. Bapak Ibu komunikasi selama ini dengan tim pakai MS Team ya, tapi untuk trainingnya bisa pakai Zoom ya. Kalau di MS Team bahkan Trello itu juga bisa dimasukkan ya sebagai apa namanya tab-nya di situ. Nah, itu kita mesti belajar banyak terkait dengan tools, teknologi dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu yang akan membantu Bapak Ibu meningkatkan engagement peserta, menjadikan peserta itu tertarik dengan materi training Bapak Ibu. Jadi bukan hanya modalnya PowerPoint, modalnya Bapak Ibu bicara, tapi perlu membangun fondasi dulu, ya, kemudian kontennya sistematis, mengembangkan desain aktivitas yang dibantu dengan berbagai macam tools, teknologi, dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan, MS Team bisa breakout room nggak? MS Team bisa breakout room, ya, breakout room. Jadi tinggal tambah channel aja, break 1, breakout 2, breakout 3, breakout 3. Problemnya adalah nggak bisa otomatis kayak Zoom aja gitu. Ya, jadi paling gampang gimana, Bapak Ibu dari MS Team connect ke Zoom aja. Nah, saya kasih contoh satu lagi ya.